أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menyambung pembicaraan kita tentang 5 racun hati. Karena hati ini bisa berpenyakit. Fi qulubihim maradun. Apabila hati seseorang telah berpenyakit, maka hati itu tidak lagi memberikan Anda semangat dan keinginan yang besar untuk taat. Apabila hati itu telah berpenyakit, maka hati itu mulai cenderung kepada maksiat. Apabila hati itu telah berpenyakit, maka hati itu tidak lagi bergembira dengan ketaatan dan tidak lagi gelisah dengan dosa-dosa. Dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Siapapun orang yang hatinya bergembira dengan ketaatan dan hati itu sangat gelisah dengan maksiat, fahuwa mu'min. Inilah hati yang benar-benar beriman. Sebab itu, evaluasi hati Anda ketika melakukan ketaatan. Apakah hati ini bergembira? Evaluasi hati Anda ketika jatuh ke dalam dosa. Apakah hati ini gelisah? Kalau jawabannya positif, hati Anda sehat. Tapi kalau jawabannya negatif, ini hati yang berpenyakit. Dan hati berpenyakit disebabkan karena racun yang masuk. Dan semua maksiat adalah racun. Dalam kajian ini kita akan membicarakan 5 hal yang boleh, tapi kalau berlebihan menjadi racun. Ini yang dinamakan dengan fudul. Segala hal yang berlebihan dinamakan dengan fudul.
meski fudul itu mungkin tidak haram, tapi dia tetap merusak. Baik. Racun hati yang pertama adalah pembicaraan yang fudul. Pembicaraan yang berlebihan. Pertemuan yang lalu kita telah bicarakan 20 pembicaraan haram. Dan hari ini kita memasuki pembahasan racun hati yang kedua, yaitu fudulun nazar. Yaitu pandangan yang berlebihan. Pandangan yang berlebihan memiliki, atau pandangan yang terlarang memiliki dua tafsir. Tafsir yang pertama, memandang yang haram. Yang kedua, memandang yang boleh, tapi berlebihan. Nah, untuk yang nomor 2 saya berikan Anda contoh. Tetangga Anda beli mobil. Boleh Anda melihat, bukan tak boleh. Tapi kalau berlebihan, setiap saat gimana mobil tetangga? Setiap saat melihat mobil tetangga. Melihat yang boleh, tapi berlebihan. Itu enggak boleh. Nah, kajian kita malam ini khusus untuk pandangan haram. Dan pandangan haram ini hanya satu macam, yaitu pandangan terhadap lawan jenis. Pandangan terhadap lawan jenis bukan cuman malapetaka bagi anak muda, dan Anda yang tua jangan berpikir saya sudah tua, saya akan selamat. Karena dosa pandangan ini bukan soal usia, tapi soal mata. Siapa yang punya mata, berarti dia berpeluang untuk pandangan terlarang. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan manusia oleh Allah diciptakan di atas kelemahan. Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala mengatakan, di antara bentuk lemahnya manusia, betapa mereka tidak mampu menahan pandangan mereka terhadap yang haram. Kalau saya katakan Anda tidak mampu berjihad, mungkin karena Anda butuh tenaga dan Anda nggak punya tenaga. Tapi bahwa di depan Anda ada seorang lawan jenis yang tak halal dilihat, Anda tidak perlu berkeringat untuk selamat. Anda nggak membutuhkan tenaga untuk selamat. Anda hanya perlu menundukkan kepala, Anda akan selamat. Tapi coba lihat lemahnya manusia. Meski keselamatannya dari yang haram, cukup menundukkan kepala, tetap saja manusia tidak mampu. Tetap saja manusia nggak mampu. Hanya saja yang menguntungkan Anda dalam hal ini adalah hadis Ali radhiyallahu anhu. Nabi bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, pandangan pertama dimaafkan untukmu. Fa innama lakal ula wa alaika tsaniyah. Pandangan yang pertama dimaafkan untukmu, tapi pandangan yang kedua akan menjadi dosa bagimu. Hadis ini sangat membahagiakan kita semua. Anda bayangkan kalau pandangan pertama Anda sudah tercatat dosa, dari rumah ke masjid Anda melihat 5 orang lawan jenis, 5 dosa. Keluar dari masjid, pulang ke rumah, Anda melihat 10 wanita lawan jenis, 10 dosa pula. Tapi alhamdulillah Nabi SAW menegaskan, la tutbi'in nazratan nazrah. Jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan yang kedua. Fa innama lakal ula wa alaika tsaniyah. Karena pandangan pertamamu dimaafkan dan pandangan yang keduamu adalah dosa. Jemaah sekalian yang saya hormati,
Ada satu hadis berkualitas hasan li ghairihi dalam kajian Syekh Albani. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la tara a'yunuhumun nar." Ada 3 orang kelak pada hari kiamat mata mereka enggak akan melihat neraka. Jadi jangankan masuk neraka, melihat neraka pun tidak. Nomor 1 kemungkinan besar bukan Anda. Nomor 2 dan nomor 3 insya Allah peluang Anda. Siapa orang yang matanya enggak akan melihat neraka pada hari kiamat? Yang pertama kata Nabi SAW, ainun harisat fi sabilillah. Seseorang yang matanya begadang dalam situasi pertempuran sabilillah. Saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjihad di Palestina, tentu mereka begadang malam. Mata-mata begadang pada situasi jihad berlangsung, mata-mata seperti ini enggak akan melihat neraka pada hari kiamat. Saya katakan peluang Anda untuk nomor 1 ini antah berantah. Nomor 2, wa ainun bakat min khasyatillah. Mata yang pernah menangis semata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan 100 orang yang menangis di depan Allah, mungkin hanya 1 yang benar-benar ikhlas karena Allah. Betapa sulitnya menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menangis karena kasihan terhadap dirinya sendiri. Ya Allah, hutang-hutang belum lunas, nangis dia. Tapi dia enggak menangis untuk Allah. Dia menangis untuk dompetnya yang sudah teriak bertahun-tahun. Untuk hutangnya yang enggak lunas. Ya Allah, ini sakit, kapan sembuhnya? Nangis dia berdoa. Air matamu bukan untuk Allah, tapi untuk sakitmu. Maka orang yang menangis, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang menangis karena 7 faktor. Dan paling sulit adalah menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini nomor 2. Siapa yang memiliki mata yang kedua ini, yaitu mata yang pernah menangis benar-benar karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang memiliki mata seperti ini pada hari kiamat gak akan melihat neraka. Yang ketiga jemaah sekalian, wa ainun kaffat an atau wa ainun kaffat atau kuffat an maharimillah. Kemudian mata yang ditundukkan di hadapan pandangan yang haram. Berlalu pandangan haram di mall. Atau muncul pandangan haram di handphone. Kemudian Anda mengendalikan diri. Anda tundukkan pandangan. Kata Nabi SAW, seseorang yang selalu mengendalikan pandangannya terhadap lawan jenis, bukan sekali ya. Kalau sekali semua orang juga bisa. Tapi selalu ketemu perempuan tundukkan, ketemu perempuan tundukkan. Kalau cuma sekali 2 kali kita semua juga bisa. Tapi bahwa itu menjadi akhlak Anda, menjadi karakter Anda, itu yang diinginkan Nabi SAW. Bahwa Anda berkarakter dengan hal ini. Setiap bertemu dengan lawan jenis, tentu saja yang mengandung fitnah. Kalau yang udah nenek-nenek nggak jadi soal. Karena Allah dalam surat An-Nur melonggarkan nenek-nenek untuk berhijab. Adapun yang masih muda-muda tidak. Jemaah sekalian yang saya hormati, seseorang yang selalu menundukkan dan mengendalikan pandangannya terhadap lawan jenis, orang seperti ini pada hari kiamat juga tidak akan melihat neraka. Baik, jadi hadis ini renungkan baik-baik.
Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bahwa satu dari 3 mata yang tidak akan melihat neraka adalah mata yang selalu ditundukkan di hadapan lawan jenis. Jemaah sekalian yang saya hormati, di sini dalam buku Al-Bahrul Ra'iq disebutkan 14 bahaya membuka pandangan terhadap wanita, terhadap lawan jenis. Sebelum kita membicarakan ke-14 bahaya memandang lawan jenis ini, saya ingin menyampaikan usul ataupun kaedah-kaedah memalingkan dan menundukkan pandangan. Ulama-ulama kita mengatakan ada 3 kaedah atau ada 3 pegangan kokoh untuk menundukkan pandangan. Kaedah yang pertama adalah firman Allah pada ayat 30 di dalam surat An-Nur. 30-31 karena ayat ini sama persis. Ini kaedah yang pertama. Allah berfirman, "Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un." Wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang yang beriman. Yang artinya perintah dalam ayat ini hanya ditujukan kepada orang yang memiliki keimanan saja. Karena hanya keimanan yang memudahkan Anda untuk menjalankan kandungan ayat ini. Baik. Kullil mu'minin, wahai Muhammad, katakan kepada siapapun orang-orang yang beriman. Yaghuddu min absarihim, tundukkanlah sebagian pandangan kalian. Wa yahfadhu furujahum, dan jagalah diri kalian dari zina. Artinya jaga kehormatan kalian. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih azka bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui sedetil-detilnya terhadap semua perbuatan mereka. Saya ulangi terjemahannya. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman laki-laki agar mereka tundukkan sebagian pandangan. Agar mereka menjaga kehormatan. Karena dengan 2 hal ini mereka menjadi azka. Azka nanti kita terjemahkan ada 2 tafsirnya di kalangan ulama. Dengan 2 hal ini Anda akan menjadi pribadi yang azka. Kemudian ayat ditutup oleh Allah dengan Asmaul Husna Khabir. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui sedetil-detilnya terhadap segala perbuatan mereka. Ayat ini demikian singkat, tapi mengandung 3 poin yang sangat penting. Bagian awal ayat adalah ta'dib. Bagian kedua ayat adalah tambih. Bagian akhir ayat adalah tahdid. Ta'dib, tanbih, tahdid. Apa yang dimaksud dengan ta'dib? Yang dimaksud dengan ta'dib adalah pelajaran adab. Apa yang dimaksud dengan tambih? Yang dimaksud dengan tambih adalah peringatan ataupun hasil dari pelajaran adab tersebut. Jadi awalnya Anda diajarkan tentang adab, itu namanya tambih. Kemudian berikutnya Anda diberikan janji atas pelajaran adab tersebut, ini namanya tambih. Yang ketiga, Anda diberikan ancaman apabila mengabaikan akhlak tersebut, itu namanya tahdid. Jadi 2 akhlak dalam ayat ini dinamakan tambih. Hasil yang Anda dapatkan dengan mengindahkan 2 akhlak ini dinamakan tambih. Ancaman yang akan terjadi apabila Anda mengabaikan 2 akhlak ini dinamakan dengan tahdid. Baik. Apa ta'dib dalam ayat? Apa adab dalam akhlak dalam ayat?
Adab yang pertama, yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Tundukkanlah pandangan kalian dan jagalah kehormatan kalian. Menjaga kehormatan maksudnya jauhi zina. Coba renungkan ayat ini baik-baik. Pertama kali Allah menekan Anda untuk menundukkan pandangan. Setelah itu Allah menekan Anda agar menjauhi zina. Dua ini enggak terpisah. Tidak ada orang yang mampu menjauhi zina kecuali orang yang menundukkan pandangan. Adapun orang yang pandangannya selalu mata keranjang, seseorang yang selalu membuka matanya untuk yang haram, orang seperti ini sangat berpeluang besar jatuh kepada zina. Jadi kalau Anda termasuk orang yang takut terhadap zina, tutup pintu zina itu. Pintu zina itu adalah mata Anda sendiri. Maka orang yang selalu menundukkan pandangan terhadap lawan jenis, berarti dia telah menutup jalannya menuju zina. Dan orang-orang yang selalu membuka pandangannya untuk lawan jenis, berarti dia pun sedang membuka jalan menuju zina. Jamaah sekalian, kalau mata telah melihat yang haram, hati akan menginginkannya. Dan kalau hati akan menginginkannya, maka muncullah rencana. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam bahasa yang dengan terjemahan bebas, tutup pandanganmu terhadap yang haram, niscaya tertutup jalanmu menuju zina. Ini dua. Inilah dua akhlak yang diperintah dalam ayat ini. Tutup pandanganmu dari wanita, dari lawan jenis. Dan yang kedua, jauhi zina. Kalau kalian melakukan dua akhlak ini, maka Allah berjanji, zalika azka lahum. Dengan dua akhlak ini kalian akan menjadi pribadi yang azka. Apa yang dimaksud dengan azka? Dua penafsiran di kalangan ulama. Penafsiran yang pertama, azka artinya adalah athhar. Dengan dua akhlak ini kalian menjadi pribadi yang bersih. Kalian menjadi pribadi yang bersih. Bersih pikiran kalian dan bersih pula hati kalian. Karena kalau mata ini tidak dibuka untuk yang haram, tidak ada kotoran yang masuk kepada pikiran. Sehingga tidak ada pula kotoran yang masuk dalam keinginan. Maka bersihlah otak dalam berpikir, bersihlah hati dalam berkeinginan. Kenapa? Karena Anda menutup pintu racun, yaitu mata. Sebaliknya jamaah sekalian, kalau mata ini Anda buka untuk yang haram, maka masuklah racun mengotori pikiran Anda untuk selanjutnya mengotori keinginan Anda. Maka Allah berfirman, dengan dua akhlak tadi berarti kalian menjadi orang-orang yang bersih. Bersih pikiran, bersih hati. Dan kalau pikiran telah bersih, hati bersih, perilaku sudah jelas-jelas akan bersih. Tapi kalau pikiran sudah kotor, pikiran ini tugasnya membayang-bayangkan. Bayang-bayangan ini terulang, akhirnya hati menginginkan. Kalau hati sudah menginginkan, maka dia akan memerintahkan anggota tubuh untuk melakukan eksekusi dan perbuatan. Maka awal kebersihan Anda adalah bersihkan pikiran, bersih hati, dan yang ketiga adalah bersih perilaku. Tapi semuanya berpangkal pada pandangan. Pengertian azka yang kedua adalah an-nama. An-nama artinya kasratul khair. Banyak kebaikan. Maka bahasa Arab zaka yazku artinya berkembang. Kalau azka dalam ayat 30 ini kita artikan berkembang kebaikan, maka terjemahan ayat, kalau kalian menjalankan dua akhlak tadi,
niscaya akan berkembanglah kebaikan-kebaikan kalian. Kenapa demikian? Karena banyak kebaikan-kebaikan kita yang akan lenyap apabila dua akhlak ini diabaikan. Nanti akan kita lihat 14 malapetaka karena pandangan selalu dibuka untuk yang haram. Bagian akhir dari ayat adalah ancaman. Jadi kalau kalian mengindahkan dan menjalankan dua akhlak, azka, kalian akan menjadi orang-orang yang bersih. Kalian akan menjadi orang-orang yang memiliki kebaikan berkembang. Tapi kalau kalian mengabaikan dua akhlak ini, bagian akhir adalah ancaman. Allah berfirman, innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui sedetil-detilnya perilaku kalian. Allah Maha tahu Asmaul Husnanya ada 3. Allah Maha tahu lahir dan dalam, ini namanya Al-Alim. Pengetahuan Allah terhadap yang lahiriah ini dinamakan dengan Asy-Syahid. Tapi Allah Maha tahu semua pikiran Anda ini dinamakan dengan Khabir. Karena Khabir adalah ilmu Allah, pengetahuan Allah terkhusus terhadap semua yang ada dalam hati dan pikiran Anda. Maka Allah berfirman, kalau kalian tidak menjalankan dua akhlak ini, maka ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha tahu hati kalian. Allah Maha tahu pikiran kalian. Ini ancaman. Ini ancaman. Allah tidak mengancam Anda dengan neraka, tapi Allah mengancam Anda dengan sifatnya sendiri. So Allah mengatakan, kalau kalian masih membuka pikiran, saya tahu isi kalian saya tahu isi pikiran kalian apa. Saya tahu isi hati kalian apa. Jadi Allah tidak lagi mengancam dengan neraka, tapi Allah mengancam dengan sifatnya. Kalau kalian masih melihat yang haram, ketahuilah bahwa aku memang tahu isi hatimu apa. Seakan-akan Allah mengatakan pandangan harammu karena di dalam hatimu ada sesuatu. Karena dalam hatimu ada syahwat. Karena dalam hatimu ada syahwat. Syahwat itu tidak terlihat oleh orang lain, tapi aku melihat syahwatmu. Dalam surat An-Nur, orang-orang yang tidak bisa mengendalikan syahwat, sehingga syahwat itu selalu menjadi jalan dosa, ini munafik. Orang-orang yang beriman memiliki syahwat. Bahkan jamaah sekalian, syahwat orang-orang yang beriman lebih besar daripada orang-orang munafik, apalagi orang-orang kafir. Nabi SAW dalam hadis Anas, beliau pernah menggilir istrinya sebanyak 9 orang dalam satu malam. 9 orang istri beliau gilir dalam satu malam. Menunjukkan betapa kuatnya fisik beliau. Bi ghaslatin wahida, beliau menggilir ke-9 istrinya dengan satu kali mandi. Artinya dalam satu malam. Ada yang mampu? Gak ada yang mampu kecuali Rasulullah. Maka Anas radhiyallahu anhu mengatakan, kunna na'udduhu quwwata 30. Kami memperkirakan kekuatan Rasulullah seorang diri setara dengan kekuatan 30 orang. Baik. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Sulaiman alaihi salam pernah menggilir istrinya sebanyak 90 orang dalam satu malam. Maksudnya apa ini? Maksudnya orang semakin bertakwa, syahwatnya semakin kuat. Subhanallah, kalau orang sekarang ingin membesarkan syahwat, caranya makan kambing yang banyak. Ataupun makan burung-burungan yang banyak. Kalau di surga, makanan yang selalu dihubungkan Allah dengan bidadari adalah makanan burung. Bukan makanan kambing. Walahmi tairim mimma yashtahun wa hurun in
Mereka memakan daging burung yang mereka sukai dan kemudian mereka pun dianugerahi bidadari. Beberapa kali dalam Al-Quran daging burung dihubungkan dengan hurun in, bidadari. Baik. Ternyata jamaah sekalian yang saya hormati, kekuatan syahwat, perhatikan Rasulullah SAW. Rasulullah syahwatnya besar, tapi semuanya menjadi amal, menjadi ibadah. Karena syahwat bagi orang beriman menjadi ibadah. Tapi bagi orang munafik menjadi dosa. Pertanyaan, bagaimana Rasulullah memiliki syahwat yang besar? Karena beliau gym tiap hari? Karena beliau punya pola makan kambing atau burung-burung? Syahwat Rasulullah SAW tidak ada hubungannya dengan makanan beliau. Kita yang membesarkan syahwat dengan makanan. Sebab itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, semakin sempurna ketakwaan seorang, maka Allah semakin memberikannya syahwat. Di dunia Anda bertakwa sehingga Anda sampai ke surga, maka di surga Allah berikan Anda syahwat. Atau di surga orang tidak punya syahwat. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takhda'na bil qaul fayatma'u alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Wahai kalian para wanita, kalau kalian harus berbicara dengan lawan jenis, jangan lembut-lembutkan suara dan kata-kata. Kenapa? Fayatma'u alladhi fi qalbihi marad. Niscaya akan kotorlah pikiran orang-orang yang hatinya mengandung penyakit, yaitu syahwat. Maka ayat ini dalam pandangan Imam Ibnu Qayyim menunjukkan bahwa orang-orang munafik di antara penyakit hati mereka adalah syahwat. Tapi syahwat yang membuat mereka berdosa. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi kembali kepada akhir ayat tadi, innallaha khabirum bima yasnaun. Kalau kalian tidak juga mengendalikan pandangan, ketahuilah Allah tahu isi hati kalian. Ini sebuah ancaman. Allah mengatakan dengan bahasa yang lebih bebas, kalau kalian tidak mau menundukkan pandangan, ketahuilah bahwa Allah tahu betapa syahwat benar-benar luar biasa dalam hati kalian. Baik. Ini kaedah dan pegangan pertama Anda untuk menundukkan pandangan. Ayat 30 dalam surat apa? Surat An-Nur. Kemarin hari Rabu kajian dengan ibu-ibu di masjid ini membahas surat An-Nur juga. Apa arti An-Nur jamaah sekalian? Nur artinya apa? Cahaya. Perhatikan surat An-Nur dari ayat pertama sampai terakhir. Ini semuanya pembicaraan tentang syahwat. Tentang hawa nafsu. Anda buka ayat pertama suratun Anzal, ayat berikutnya Allah berfirman az-zaniyatu waz-zani. Kalau ada yang berzina maka mereka dirajam. Berikutnya Allah berfirman, siapa yang menuduhkan zina dan tidak ada bukti maka dia dicambuk. Berikutnya Allah berfirman, kalian tahu enggak Aisyah dituduh orang berzina, ceritanya begini-begini. Jadi ini pembicaraan sepenuhnya adalah tentang hubungannya dengan syahwat. Kemudian Allah berfirman, tundukkan pandangan wahai laki-laki, tundukkan pandangan wahai perempuan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kalian mau masuk rumah orang lain, minta izin dan ucapkan salam. Ini pun untuk menjaga pandangan. Setelah itu Allah berfirman, wahai kalian, anak-anak kalian boleh masuk kamar kalian, tapi dalam 3 waktu tidak boleh. Ini pun untuk menjaga syahwat. Karena di 3 waktu ini adalah waktunya suami istri di dalam kamar. Anak-anak enggak boleh masuk. Jadi pembicaraan dari awal An-Nur sampai akhir An-Nur semuanya adalah pelajaran pembicaraan tentang bagaimana mengelola hawa nafsu. Bagaimana mengelola syahwat. Nah, setelah Allah berbicara panjang lebar tentang bagaimana mengendalikan syahwat dalam surat An-Nur, kemudian Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ard. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan Allah namai surat An-Nur dengan An-Nur di samping karena di dalam ada pembicaraan tentang nur, tapi karena ayat ini, surat ini dari awal sampai akhir berbicara tentang bagaimana mengendalikan syahwat. Yang artinya kata Ibnu Qayyim rahimahullah,
Orang yang dimudahkan Allah mengendalikan syahwat, Allah akan menjatuhkan nur ke dalam hatinya. Allah akan memberikan hatinya cahaya. Betapa perlunya kita terhadap cahaya. Dalam kegelapan Anda nggak tahu hitam dan mana biru dan mana merah. Dalam kegelapan Anda nggak tahu jalan lurus atau jalan belok. Dalam kegelapan Anda nggak tahu jalan yang rata atau jalan yang berlubang. Lihat bagaimana kegelapan membuat Anda akan jatuh ke dalam bahaya. Tapi begitu ada cahaya, Anda tahu mana merah, mana hijau. Anda tahu mana belok, mana lurus. Anda tahu mana rata, mana berlubang. Itulah cahaya jemaah sekalian. Dan Allah akan memberikan Anda cahaya saat Anda telah mengendalikan syahwat. Baik. Kemudian pegangan kedua Anda untuk menundukkan pandangan adalah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi ayat 30, kedua adalah sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nazar sahmun masmumun min sihami iblis." Dalam riwayat lain, "An-nazar ila mahasinil mar'a sahmun masmumun min sihami iblis." Artinya, pandangan terhadap lawan jenis adalah panah beracun dari iblis. Coba renungkan bagaimana Nabi kita menggambarkan pandangan terhadap lawan jenis Anda. Kata Nabi SAW itu adalah panah beracun. Panah beracun dari iblis. Kadang-kadang begitu Anda tertusuk panah beracun ini, berlalu seminggu racun itu enggak hilang. Berlalu sebulan racun itu enggak berhilang. Kadang-kadang berlalu pun 1 tahun, berlalu pun 2 tahun, racun itu enggak hilang. Sudah setahun melihat wanita itu, tapi saya masih kebayang wajahnya. Setahun kamu masih kebayang? Iya, masih kebayang. Kamu tahu enggak bayangan kamu itu adalah racun? Kalau racun itu tidak segera Anda bersihkan, akhir hayat Anda akan berbahaya. Bahayanya apa? Racun ini enggak bersih, menunjukkan betapa racun ini kokoh dalam hati Anda. Dan nanti di akhir hayat, orang-orang akan membimbingkan la ilaha illallah dan Anda akan mengucapkan racun. Mana wanita si fulan? Saya rindu dengan wajahnya. La ilaha illallah, ucapkanlah wahai fulan. Tidak, saya ingin melihat wajah fulana. Ini bahaya yang sangat serius. Kalau racun ini tidak segera Anda bersihkan, maka dia akan datang untuk mengganggu proses akhir hayat Anda menjadi su'ul khatimah. Waliyahzubillah. Saya pernah sampaikan dalam kajian ini, kisah yang pernah ditulis Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'wah Dawah. So intinya seorang anak muda tiba-tiba suatu hari melihat wanita yang cantiknya luar biasa. Semua wanita di luar cantiknya luar biasa. Karena Nabi bersabda, "Idza kharajatil mar'ah istasyarafaha syaitan." Perempuan kalau sudah keluar, maka dia akan diindahkan oleh setan. Percayalah, seandainya Anda menikahi wanita yang cantiknya luar biasa, setelah Anda nikahi ternyata biasa-biasa aja. Gak ada istimewanya sama sekali. Tapi kemarin sebelum jadi, Masya Allah, kayaknya luar biasa. Jemaah sekalian, jadi seorang anak muda, satu kota dengan Ibnu Qayyim, rahimahullah, suatu hari melihat wanita yang luar biasa cantiknya. Dan intinya anak muda ini ingin melakukan perbuatan tercela dengan wanita ini, tapi ternyata gagal. Gagal. Saya nggak ceritakan lagi secara detail. Tapi semenjak peristiwa hari itu di mana dia melihat wajah yang luar biasa dan di mana dia membujuk rayu melakukan perbuatan tercela, intinya pertemuan hari ini benar-benar racun yang nggak bersih, nggak hilang dari hatinya sampai jelang wafat.
Begitu akan meninggal dunia, laki-laki ini diajarkan dan ditalkinkan la ilaha illallah. Wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Anak muda ini mengatakan, aina tariq ila hammam Punjab? Mana jalan menuju pemandian Punjab? Karena inilah rupanya teguran dan sapaan pertama wanita tadi terhadap pemuda ini. Pemuda ini sedang duduk, tiba-tiba datang wanita, cantik luar biasa. Wanita ini mengatakan, Mas, jalan menuju pemandian Punjab mana? Ini kata-kata pertama terdengar dari wanita tersebut. Seperti saya katakan tadi, kata-kata wanita ini telah menjadi racun dan gak hilang sama sekali. Maka begitu saatnya akan meninggal dunia, orang berjuang agar dia ucapkan la ilaha illallah. Tapi yang selalu dia ulang-ulang, mana jalan menuju pemandian Punjab? Wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Beliau mengatakan tidak, mana jalan menuju pemandian Punjab. Sampai akhirnya laki-laki ini meninggal dunia dengan ucapan, mana jalan menuju pemandian Punjab. Dari sini saya sampaikan antum semua, saya dan kita semuanya sebuah tahzir yang sangat besar. Apa itu? Kalau saat dan detik ini hati Anda masih ada ikatan dengan dosa dan Anda nggak melepaskan ikatan itu, waspadalah terhadap kematian yang mungkin akan terjadi su'ul khatimah. Lepaskan ikatan hati Anda dengan segala maksiat. Kita semua datang dari masa lalu, bukan? Atau Anda datang dari masa depan? Di masa lalu jamaah sekalian, jujur-jujur saja, kita suka dengan dangdut. Kita suka dengan pop. Mungkin saja kita pernah membeli ayat rangrong-rangrong begitu. Jamaah sekalian, setelah sekarang Anda berhijrah, tapi Anda sudah meninggalkannya, alhamdulillah. Tapi terus terang kadang-kadang duduk lewat mobil angkot dan masih mendendangkan lagu kenangan dulu. Oh, masih nyambung lagi. Anda tahu kenapa nyambung? Anda kenapa satu dua kata masih ada sempat ikuti? Anda tahu kenapa? Ikatan hati ini belum lepas. Ikatan hati ini belum lepas. Ikatan hati benar-benar lepas apabila cinta berubah menjadi benci. Anda yang tadinya menikmati musik, dan hari ini Anda benci dengan musik, saat nikmat berubah telah berubah menjadi benci, ketika itulah ikatan hati Anda dengan dosa telah putus. Bahwa Anda telah meninggalkan musik itu secara fisik, Anda meninggalkannya dengan telinga Anda. Tapi lihatlah hati ini ketika mendengarkan musik ini masih ngikut nggak? Kadang-kadang kita ke mall gitu kan. Kadang-kadang kita ke mall itu begitu datang kan musik saja yang terdengar. Tapi Masya Allah kadang-kadang masih ngikut aja. Masih ngikut. Kenapa masih ngikut? Ternyata doyan musik Anda belum berubah menjadi benci musik. Artinya ikatan hati Anda belum ikatan hati ini dengan musik belum putus. Ikatan hati akan terputus dengan dosa apabila dosa itu hari ini telah menjadi kebencian. Maksud saya jamaah sekalian, dengar, semua dosa yang hari ini masih terikat dengan hati Anda, waspada. Karena kemungkinan besok saat Anda telah berada di ujung kehidupan, manusia-manusia yang mendampingi mentalkinkan la ilaha illallah, ikatan-ikatan dosa ini akan kembali muncul. Hati-hati. Ini bukan saya nakut-nakutin. Ini disebutkan dan dituliskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Dawa. Saya ulangi, saya tegaskan sekali lagi. Semua ikatan-ikatan dosa dalam hati Anda yang belum Anda putuskan sekarang juga, ikatan-ikatan diri ini akan mengganggu husnul khotimah Anda nanti. Waliyahzubillah. Baik, ini pegangan Anda nomor 2. Pegangan yang pertama ayat 30, pegangan yang kedua adalah sabda Nabi bahwa pandangan terhadap wanita adalah panah beracun. Yang boleh jadi racunnya nggak hilang 3 hari, nggak hilang 2 hari, nggak hilang setahun. Dan kalau racun itu nggak hilang sampai datang kematian, kemungkinan racun ini akan menghalangi lisan Anda mengucapkan la ilaha illallah. Dan kematian kita nggak tentu datang setahun lagi. Bisa jadi 5 hari lagi datang kematian.
Bisa jadi 3 hari lagi datang kematian. Bayangkan kematian datang, racun belum hilang. Terhalanglah lisan ini mengucapkan nama Allah. La ilaha illallah. Iya, kita kumandangkan azan sebentar. Iya. Jadi tadi kita telah sampaikan 3 pegangan untuk menundukkan pandangan. Pegangan pertama ayat 30 dalam surat An-Nur. Pegangan yang kedua adalah sebuah hadis sahih. Pegangan yang ketiga jamaah sekalian, bukan Al-Quran, bukan hadis, tapi sebuah renungan. Sebuah renungan. Coba Anda renungkan, apa yang akan menjadi fungsi anggota tubuh Anda di dalam surga? Kaki Anda setelah sampai di surga, akan Anda gunakan untuk berjalan di taman-taman surga. Tangan Anda di surga, akan Anda gunakan untuk memetik buah-buahan surga. Tapi Anda tidak temukan seagung fungsi anggota tubuh di surga melebihi fungsi mata. Karena mata Anda di surga akan Anda gunakan untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ulangi? Coba renungkan fungsi anggota tubuh Anda di dalam surga. Sesampainya esok di surga insyaallah ta'ala, mudah-mudahan kita semua masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Sesampainya di surga, perhatikan, kaki Anda inilah yang akan berjalan di taman-taman surga. Tangan Anda inilah yang nanti akan memetik buah-buahan surga. Tapi tahukah Anda, fungsi teragung dari semua anggota tubuh Anda adalah mata Anda, karena mata ini akan Anda gunakan untuk melihat dan memandangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa bayangkan jemaah sekalian, betapa hanyut hati ini dalam kebahagiaan luar biasa saat Anda memandangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda memandangi keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memandangi keindahan Allah yang membuat Anda lupa dengan segala keindahan surga. Indah bidadari, indah surga, tapi bagaimana dengan indahnya yang Maha menciptakan keindahan? Jadi cobalah Anda renungkan bahwa Anda akan memandangi yang maha indah dengan mata Anda. Fungsi terbesar dalam anggota tubuh Anda adalah fungsi mata. Karena mata Anda di surga akan Anda gunakan untuk memandangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah akan cerah penuh kebahagiaan. Karena mata mereka akan memandangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda pandangi wajah ibu Anda, betapa bahagianya. Ini ibu kita jauh dari kecantikan artis-artis, tapi Masya Allah, tidak capek kita melihat wajah ibu kita. Ibu kita memasak, ibu kita siapkan makan, kita lihat wajahnya, tidak pernah letih kita memandang wajahnya. Nah, jemaah sekalian, apalagi ketika Anda melihat wajah yang menciptakan wajah ibu Anda. Wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda benar-benar akan melihat. Nah, oleh sebab itu jemaah sekalian, ketika mata ini akan Anda fungsikan untuk yang haram, sampai di kamar tak ada siapa-siapa, Anda pun berselancar untuk melihat wanita seluruh dunia. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Datanglah pemikiran seperti itu dari syahwat dan hawa nafsu. Tapi berhentilah sebentar. Hentikan pikiran Anda, hentikan keinginan Anda. Ingat, mata ini nanti akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata ini nanti akan memandangi Allah Azza wa Jalla. Apa Anda tidak malu? Mata yang nanti akan Anda gunakan memandangi wajah Allah, sekarang mata itu Anda gunakan untuk melihat aurat wanita-wanita tersebut. Subhanallahil azim. Mohon maaf, mungkin tidak berlebihan. Kalau saya katakan bahwa kucing antum, binatang peliharaan antum lebih mulia daripada wanita-wanita itu jamaah sekalian.
Kulitnya memang bagus, wajahnya memang cantik, tapi soal harga diri, kehormatan, kemuliaan, kucing antum jauh lebih mahal di depan Allah daripada wanita-wanita itu. Sebab itu nasihat kepada diri saya dan kepada kita semua. Mata yang nanti insya Allah akan memandangi Allah, jangan gunakan untuk memandangi yang haram. Nasihati hati Anda. Nasihati keinginan Anda. Nasihati rencana Anda. Begitu keinginan dan hati merencanakan, saya ingin melihat A, melihat C. Nasihati pikiran Anda dan keinginan Anda. Wahai mataku, kau akan melihat yang haram. Padahal besok engkau akan melihat Allah Azza wa Jalla. Engkau akan memandangi yang haram. Padahal nanti engkau akan memandangi Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian yang saya hormati. Renungan ini tanamkan dalam hati Anda baik-baik. Seluruh anggota tubuh ini di surga apa fungsinya, maka fungsikan di dunia dengan fungsi terbaik. Nah, jadi jamaah sekalian yang saya hormati, inilah 3 pegangan kokoh bagi siapapun yang ingin menundukkan pandangan. Berpeganglah dengan ayat 30 surat An-Nur. Kemudian berpeganglah dengan sabda Nabi SAW tadi. Dan yang ketiga, berpeganglah dengan renungan ini. Wallahu alam. 3 menit lagi jelang qamat bagi antum yang ingin. Kita nggak bisa kaji sekarang nih. 14 bencana pandangan haram. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Bagi antum yang ingin bertanya, dipersilakan. Iya, silakan. Kalau nggak ada kita lanjut lagi. Silakan kalau ada pertanyaan. Iya, tafadhal. Iya. Jamaah sekalian, coba antum dengar baik-baik. Kegembiraan atas dosa, kehancuran. Anda tahu tanda-tanda kehancuran itu? 100% hati yang selalu Anda fungsikan untuk menggembira atas dosa, hati seperti ini nggak akan gembira dengan ketaatan. Jadi Anda nggak usah berpikir, kenapa hati saya tak khusyuk? Kenapa hati saya tak mencicipi nikmatnya ibadah? Karena hati yang sering Anda gunakan untuk gembira terhadap dosa, hati seperti ini tidak akan datang untuk menikmati ketaatan. Dan bahaya yang lebih besar, coba dengar. Kegembiraan Anda atas satu dosa, dosa yang lebih besar daripada dosa. Seseorang bicara kasar kepada saya. Saya boleh membalas, tetapi membalas dengan kisas. Kalau dia katakan saya ayam, saya katakan juga kamu juga ayam. Tapi ketika dia menzalimi saya dengan ucapan, kemudian saya balas dengan pukulan, di situ saya zalim. Kamu tidak membalas, tapi kamu lebih dari membalas. Lalu begitu saya memukul, hidungnya berdarah, bibirnya sobek, dalam hati ini ada rasa puas. Pemukulan Anda adalah dosa dan rasa puas Anda adalah dosa yang lebih besar daripada pemukulan tersebut. Teman-teman sekalian, hampir semua orang yang bertaubat, mereka hanya bertaubat atas dosa dan tidak bertaubat atas kegembiraan hati mereka terhadap dosa. 10 tahun lalu, saya dapatkan tender haram secara ribawi. Waktu itu saya gembira banget. Karena tender ribawi itu, kenapa saya nggak gembira? Saya dapat untung 1 miliar. Kamu udah taubat? Iya. Saya udah taubat karena ribanya. Oke, kegembiraan kamu saat itu kamu belum taubati? Maka dosa Anda adalah dosa, kegembiraan Anda atas dosa adalah dosa yang lebih besar.
Saya lihat dalam pembicaraan ulama-ulama kita tentang taubat, ada 3 hal yang sangat berbahaya dalam dosa ini. Nomor 1 ini dia. Kegembiraan kita dalam sebuah dosa. Karena dosa ini dosa, tapi kegembiraan ini adalah dosa yang lebih besar. Kegembiraan Anda atas satu dosa menunjukkan betapa Anda sangat menginginkan dosa. Tidak mungkin Anda gembira atas satu dosa kecuali karena memang Anda sangat menginginkannya. Dan ternyata ketika Anda bertaubat, Anda hanya taubat atas dosanya, bukan atas kegembiraannya. Anda bertaubat atas yang kecil dan Anda nggak bertaubat atas yang besar. Ini nomor 1. Nomor 2, ini pun malapetaka. Di dalam dosa kita berdiam diri. Misalnya dosa itu terjadi hari Senin, kita baru taubat misalnya pada Senin berikutnya. Dosa Anda 2. Dosa yang pertama Anda berdosa, dosa yang kedua Anda menunda taubat. Kamu makan riba dari tahun berapa? Oh, dari tahun 2010 saya sudah makan riba. Kapan kamu hijrah? Saya hijrah tahun 2020. Artinya berapa tahun makan riba? Ya? Anda sudah taubat? Saya sudah taubat. Kamu baru taubat atas ribanya dan Anda tidak taubat karena menunda taubat. Penundaan taubat kamu nggak menunda taubat 3 hari. Kamu menunda taubat 10 tahun. Semoga Allah terima taubat Anda atas ribanya. Tapi cobalah Anda bertaubat lagi bahwa Anda telah menunda-nunda taubat. Bahaya yang ketiga dalam pembicaraan ulama kita tentang taubat adalah tentang pandangan Allah. Tentang pandangan Allah. Ketika Anda ambil gadget ini lalu Anda mulai melihat wanita-wanita yang tidak baik, Anda sadar tidak waktu itu Allah melihat Anda? Allah melihat Anda. Sebelum Anda membuka gambar dan video itu, Allah sudah tahu bahwa Anda akan melakukannya. Allah sudah tahu. Sebelum Anda lakukan, Allah sudah tahu. Di depan anak kecil Anda nggak berani melihat foto-foto itu. Karena Anda menghormati pandangan anak kecil. Itu anak kecil. Kenapa di depan Allah, pandangan Allah Anda nggak hormati? Anda nggak peduli dengan pandangan Allah, bukan? Dan ketika Anda bertaubat atas dosanya dan Anda nggak bertaubat bahwa Anda telah mengabaikan pandangan Allah saat itu. Paham maksudnya? Ketika Anda berdosa, melihat pemandangan yang nggak baik, bukankah Allah melihat Anda melakukan itu? Dan saat itu kan Anda nggak peduli dengan pandangan Allah. Dan ketika Anda bertaubat, Anda taubat atas dosanya dan Anda tidak bertaubat atas ketidakpedulian Anda atas pandangan Allah Azza wa Jalla. Berhati-hatilah jemaah sekalian. Oleh sebab itu, apa yang tadi disampaikan, kadang-kadang rasa gembira terhadap dosa, kalau dosanya dosa korupsi, ternyata dapat sebanyak 50 miliar, gembira. Ya inilah hati yang rusak. Ya, karena kalau gelisah Anda terhadap dosa karena ketangkap dan digebukin, itu bukan gelisah Anda terhadap dosanya, gelisah Anda karena ketangkap. Oleh sebab itu jemaah sekalian yang saya hormati, hadis Abu Umamah tadi standar, hati Anda bersih atau kotor? Hati Anda sehat atau hati Anda berpenyakit? Kalau ketaatan membuat hati Anda gembira dan dosa membuat hati Anda gelisah, hati Anda hati yang sehat, hati yang bersih. Tapi kalau sebaliknya jemaah sekalian, hati ini tidak gembira dalam ketaatan, malah gembira dengan dosa, ini hati yang berpenyakit. Ini hati yang akan hancur. Waliyadzubillah. Iya. Pertanyaan kedua. Tafadhal, tidak ada? Iya.
Suruh guru kelasnya pakai cadar. Kasih tahu ibu pakai masker, ibu pakai masker saja. Kasihan kita melihat ibu yang masih cakap dan muda, ibu pakai masker saja. Iya, makanya suruh pakai masker. Kalau muslim Anda suruh bercadar. Tapi ini bukan sesuatu yang mudah. Walaupun jawaban saya ini berseloroh, tapi ini bagian dari solusi. Solusi terbesarnya adalah tundukkan pandangan Anda. Begitu ibu ini datang menerangkan, dengar suaranya, tapi lihat kakinya saja. Cuman kadang-kadang setan bilang, kamu kalau tidak lihat wajahnya, nanti tidak paham penjelasannya. Itu yang lebih membuat kita tidak paham. Sebab kalau dia cantik, kita nggak memikirkan penjelasan dia, tapi kita ngelihat ini wajah ini luar biasa sekali. Jadi solusinya adalah tetap ayat 30 tadi, tundukkan pandangan. Dan ingat jemaah sekalian, perjuangan Anda menundukkan pandangan, catatannya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berikan antum kegembiraan dalam hadis Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kaffa basarahu amma harramallahu wa huwa qadirun alaihi, a'tahu Allahu halawatal iman." Siapapun orang yang selalu berjuang menundukkan pandangan, maka Allah akan memberikan hatinya manisnya keimanan. Salat manis sekali salat. Zikir pagi, zikir petang, Masya Allah, manis banget. Begitu bertilawah Al-Quran, ya Allah, ini madu. Begitu salat malam, ya salam, ini benar-benar pelepas dahaga. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan kenikmatan ibadah. Ini janji Nabi SAW bagi orang yang berjuang menundukkan pandangan. Oleh sebab itu sampai di kelas, ruang kuliah, ruang belajar, begitu datang guru-guru yang cantik-cantik ini, pertama jamaah sekalian berjuang menundukkan pandangan. Sekali lagi saya berikan Anda dua kegembiraan. Anda berjuang menundukkan pandangan, ingat, perjuangan Anda menundukkan pandangan akan dicatat oleh Allah. Dan yang kedua, perjuangan Anda menundukkan pandangan akan membuahkan, Anda akan dapatkan manisnya keimanan. Salat manis, puasa manis, zakat manis. Nah, kalau hati ini sudah selalu merasakan manisnya keimanan, maka hati ini akan merasakan pahitnya maksiat. Karena ini dua hal yang enggak berpisah. Kalau hati Anda merasakan manisnya ketaatan, maka hati Anda akan merasakan pahitnya maksiat. Namun hati yang tidak pernah merasakan manisnya ketaatan, hati ini akan merasakan manisnya maksiat. Wallahu ta'ala alam. Jadi jawaban terhadap pertanyaan antum, tundukkan pandangan sesuai dengan ayat 30 dalam surat An-Nur. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.